Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang jamaah sakit di waktu malam. Malam itu tidak ada lampu, maka dihidupkanlah lilin. Ketika orang itu sakit, yang mendampingi ada ulama yang akan membimbing baca talqin ikut sunnah Nabi, membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut, la ilaha illallah. Pada saat hembusan nafas yang terakhir, yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Maka begitu dia meninggal dunia, ulama yang membimbing talqin itu menghembus lilin sehingga lilin mati dan ruangan pun menjadi gelap. Sanak keluarga masyarakat yang hadir marah. Kenapa lilin dimatikan? Ini orang sedang ramai, ruangan menjadi gelap. Maka ulama menjawab, tadi lilin ini ada pemiliknya. Tadi lilin ini hidup menyala, ada pemiliknya. Pemiliknya itulah dia orang yang sakratul maut. Begitu dia menghembuskan nafas yang terakhir, maka lilin ini sudah berpindah tangan kepada ahli waris. Pemilik lilin ini adalah istrinya. Pemilik lilin ini adalah anak laki-lakinya, dan pemilik lilin ini adalah anak perempuannya. Dan mereka belum tentu setuju lilin ini kita hidupkan. Itulah mengapa aku menghembus lilin ini mati, supaya kita tidak memakai barang haram. Karena memakai barang yang pemiliknya tidak izin berarti haram. Semua yang hadir terdiam. Ternyata sedetik setelah nafas berhembus, lilin bukan lagi punya kita. Surat tanah kita sudah menjadi milik ahli waris. Surat rumah, STNK BPKB, akte notaris, cincin gelang emas, tabungan, semua sudah berpindah tangan. Dan itulah malam yang terakhir kita. Di rumah yang kita membeli tanahnya, kita menggambarnya, kita mencari arsiteknya. Rumah yang kita idam-idamkan, yang kita tunggu-tunggu selesai supaya cepat pindah. Rupanya itulah malam terakhir. Sedetik setelah napas berhembus terakhir, jantung tidak lagi berdenyut dan berdetak. Kalau jantung sudah tidak berdenyut, maka darah membeku. Kalau darah membeku, maka tidak ada oksigen yang naik ke otak. Maka darah kalau sudah membeku, dia pun akan membusuk. Kawan, sahabat, handai tolan, anak natus, semua datang. Mereka melaksanakan sholat jenazah. Setelah itu mereka pun memasukkan kita ke liang lahat. Setelah itu mereka tutup, mereka timbun, mereka injak, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Proses yang pertama terjadi adalah kaku, siku-siku, semua tulang-tulang
tidak lagi bisa dibengkokkan. Itulah kenapa orang yang meninggal dunia langsung tangannya dibuat bersedekap. Karena kalau sudah sekian jam yang pertama terjadi adalah kaku seperti kayu. Tangan, leher, kaki tak dapat lagi bergerak karena darah sudah membeku. Proses yang kedua adalah pembengkakan. Karena di dalam badan ada gas, maka ketika itu mulailah membengkak. Itulah kenapa bangkai ikan hiu yang ada di tengah laut tidak boleh disentuh karena dia akan meledak. Maka manusia yang ada di dalam tanah, wajahnya membengkak, kulit kepalanya mulai membengkak, usus mulai keluar bakteri-bakteri, kuman-kuman, lalu kemudian membengkak. Setelah kaku kemudian membengkak, setelah membengkak kemudian memecah. Maka kulit kepala yang dipakai dengan sampo, sabun, pagi, petang, siang, malam, mandi, bersih, kulit kepala mulai mengelupas. Kuku-kuku yang selama ini dibawa ke tempat untuk membersihkan, khusus kuku bagi orang-orang yang banyak uang dan harta, kuku mulai lepas dari ujung-ujung jari karena kulit mulai mengelupas. Perut mulai menggelembung, usus-usus membengkak, lalu kemudian perut pun pecah, pori-pori membesar, lalu kemudian kulit mengelupas, warnanya warna hitam lebam, lalu kemudian cacing, belatung, ular, kalajengking berdatangan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan seinsan. Mana orang kaya, mana pejabat, mana yang ganteng, mana rakyat jelata, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada akhirnya semua makhluk yang ada di dalam tanah, yang menjijikkan, yang tidak pernah tersengat matahari, yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bertangan, tidak berkaki, mereka lah yang menikmati jasad manusia yang selalu dipoles, dimanjakan, dijaga, dipelihara, dimandikan, dibersihkan. Pada akhirnya dia hanyalah menjadi santapan cacing, ular, ulat, belatung. Berlobak tulang belulang, rambut dan tulang lama sesuai dengan kadar tanah. Ada tanah bebatuan, ada tanah gambut, ada tanah kapur. Pada akhirnya kita hilang. Cerita tinggal kenangan semata. Kalau pernah kita membawa anak ke masjid, lalu kemudian di tengah petang saat matahari tenggelam nampak ufuk merah di sebelah barat, dia ingat setiap maghrib ayah membawa. Dia pun dengan meleleh air mata dia datang ke masjid. Di saat itulah datang setetes dua tetes aliran pahala dari anak yang soleh. Kalau pernah kita bangunkan, dia jagakan, kita bawa dia ke masjid untuk beriktikaf. Di tengah malam dia terbangun, terjaga, mau ke toilet, lalu kemudian dia ingat, dia sempatkan untuk berwudu, sholat tahajud. Dengan meleleh air mata dia berkata, mengadu kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sempat di tengah kesibukan itu kita ajarkan alif bata, surat-surat pendek. Sempat memanggil anak untuk mendengarkan setoran amma yatasaalun. Sempat untuk mendengarkan dia membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Saat tiba hari Jumat, sempat dia buka Al-Qur'an, dia kirim Yasin, dia baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia hadiahkan bacaan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Itulah yang sampai begitu. Kalau sempat dia belikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, posen pintu, kipas angin, kubah masjid, pembebasan tanah semeter 2 meter. Itulah yang akan mengalir hari Jumat, subuh, zuhur, maghrib, isya, Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Witir, bertadarus orang. Itulah yang mengalir. Adapun rumah yang kita bangun, sebesar apapun dia, keramiknya impor, arsiteknya datang dari jauh, rumah sudah berpindah tangan demi orang lain.
Istri hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mereka yang suaminya meninggal, maka dia hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu pun dia akan dipinang oleh orang lain. Orang lain akan naik ke rumah, akan naik, semua ditinggalkan. Cerita yang lama hilang, muncul cerita baru. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada awalnya manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Singgah sejenak di atas muka bumi. Hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kata Nabi baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun, 70 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad SAW. 34 tahun, 50 tahun setelah itu, rumah kita menjadi milik orang lain, kendaraan kita menjadi milik orang lain, berpindah-pindah tangan yang kekal abadi. Ma'akal taba'ab naita yang dulu dimakan busuk, wa malabis taba'ab laita yang dipakai lapu, wa matasodak taba'ab daita yang pernah disedekahkan, yang pernah diwakafkan. Hanya itu sajalah yang menjadi bekal untuk hari esok. Yasma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ada 3. Maluhu, hartanya, mobilnya, sepeda motornya, kaitnya, ikut mengiring. Tapi kemudian mereka akan bawa itu pulang sebagai ahli waris, akan membagi-baginya. Ahluhu, istri, anak, cucu, menantu, datang mereka beramai-ramai. Kawan, sahabat, jiran, tetangga, handai tolan mengiring dengan lelehan air mata. Setelah itu mereka pun akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Yang tinggal hanyalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, amal saleh, wa tawassaw bil haqqi, menasihati orang tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabri, memberikan wasiat kesabaran. Lain daripada itu hanya kesia-siaan belakang. Mana orang kaya-kaya zaman silam? Mati. Mana raja-raja zaman dulu? Hilang. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya. Tokoh, orang, siapapun dia, pada akhirnya dia akan menghadap Allah dalam kesendirian. Wa qad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian, kamu pun juga akan datang menghadap Allah sendiri. Manusia selalu lupa, selalu silap, selalu salah. Karena dia lupa, dia diingatkan. Hadhihi tadhkirah, ini peringatan. Faman syaa'a dzakara, bagi siapa yang mau mengambil peringatan. Laki-laki yang balik berakal, tidak gila, bukan kanak-kanak, bukan musafir, wajib dia mendengar wasiat khutbah. 1 kali khatib menyampaikan ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hidup sesuka hatimu, kau pada akhirnya akan mati. Yang korupsi, yang tipu-tipu, yang curang timbangan, yang makan arak, hidup ini hanya makan pakai, yang dimakan busuk, yang dipakai lapu. Kenapa orang makan haram? Kenapa orang riba? Kenapa orang dusta? Kenapa orang tipu? Hanya untuk memberi makan anak. Anak sudah makan menantu, sudah menantu cucu, tidak akan pernah cukup. Pada akhirnya ketika kita mati, anak cucu menantu pun tak pernah ingat dengan kita. Betapa sedihnya nasib manusia. Kalau pernah sempat mulut berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman, disukai Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sempat mulut mengucapkan la ilaha illallah, afdalu dzikri, afdal dzikir la ilaha illallah. Itulah yang memudahkan sakaratul maut. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang-orang yang membaca. Orang-orang yang sudah mati, kulitnya sudah melepuh, dagingnya sudah membusuk, perutnya sudah menggelembung. Pada saat itu mereka ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kamu hidup lagi wahai mayat-mayat, jenazah dan jenazah? Mereka menjawab,
laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan kami walaupun sebentar, hidupkan kami walaupun sedetik, hidupkan kami walaupun sekejap ya Allah. Fa as-saddaqa, kalau Engkau beri kami kesempatan hidup sekali lagi, kami mau bersedekah ya Allah. Di antara sekian puluh ribu amal, mereka memilih satu amal yang paling utama. Fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah ya Allah. Apa kata mereka ketika melihat azab? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Tapi apalah daya, hidup sekali, buatlah hidup berarti. Hidup sekali lagi, tanggung jawab menanti. Inna sam'a mendengar, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana Fir'aun yang hebat? Mati. Mana Qarun yang kaya raya? Mati. Mana Abu Lahab yang mendustakan Nabi? Semuanya pada akhirnya mati. Kita pun juga akan mati menghadap Allah. Kita mau mati menjadi orang baik atau mau tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita dua jalan. Jalan fujur, jalan jahat. Wa taqwaha, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, memilih jalan yang benar. Qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang mengotori dirinya dengan yang haram, lalu dia kemudian memilih jalan yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Rohingya wa fi kulli makan wa fil Hind min kulli makan wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaydahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam pernah mengalami masa keemasan. Di barat ada yang disebut dengan istilah Mozarabik. Mozarabik artinya orang-orang barat Eropa yang bangga mengikut tradisi Arab Islam. Itu makanya di Andalusia 700 tahun lamanya Islam berkuasa di Andalusia. Dan arsitektur bangunannya adalah arsitektur bangunan Islam, bahkan terjaga, terpelihara sampai hari ini. Panglima besar mereka bernama Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dialah panglima perang sekutu. Ketika sampai di Palestina, dia terkena penyakit demam, lalu berbaring di dalam kemah. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki berjubah dengan wajah tertutup, mengendap-endap dan sampai ke kemahnya. Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dengan mudahnya menembus barisan-barisan militer penjaga, dan dia sampai ke dalam kemah. Kata Salahuddin, kalau aku mau membunuhmu Richard, kau sudah mati malam. Tapi aku bukan banci. Aku seorang panglima perang. Aku datang ingin membawakan obat demam untukmu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi keluar lagi, tersentuh hati Richard. Dan pada akhirnya pasukan Richard kalah. Palestina digenggam umat Islam. Apa yang terjadi ketika Palestina dikuasai umat Islam? Lonceng-lonceng gereja Ortodoks Timur tetap tegak berdiri. Tidak ada yang terganggu. Orang Yahudi bebas melaksanakan ibadah. Karena kita memiliki ajaran wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyah. Lalu kemudian ketika Romawi Timur berpusat di Konstantinopel dengan raja-rajanya begitu bangga, hebat, sampai akhirnya ada seorang anak laki-laki dibawa oleh gurunya berziarah ke makam sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang meminjamkan rumahnya untuk satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah ke Yathrib yang berubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mendengar hadis Nabi, la taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan merebut membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, pasukan perangnya adalah pasukan terbaik. Ketika berumur 80 tahun, Abu Ayyub Al-Ansari mengikuti pasukan kaum muslimin untuk merebut Konstantinopel, tapi takdir belum berpihak, mereka belum mampu. Dan akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di Konstantinopel. Kuburnya di bawah pohon kayu rindang yang sampai hari ini masih banyak dikunjungi orang untuk berziarah. Datanglah seorang guru bernama Agha Syamsuddin membawa muridnya yang berumur 19 tahun berziarah ke makam itu dan berkata, orang ini dulu berjihad umur 80 tahun dan engkau masih muda belia. Anak muda itu termotivasi, dididik oleh seorang ulama. Akhirnya dialah yang merebut Konstantinopel. Dia tidak merubah nama kota itu dengan namanya. Dia merubah nama kota itu dengan nama Islam.
Konstantinopel berubah menjadi nama Istanbul, kota Islam. Begitulah umat Islam ketika dia punya kekuasaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika umat Islam terlena, lalu kemudian tertidur. Ketika dia tertidur, lelap, terlupa, sibuk dengan khilafiyah, sibuk dengan masalah-masalah yang kecil, remeh-temeh, persaudaraan hancur, kekuatan hilang. Akhirnya umat Islam terusir dari belahan barat. Umat Islam cuma punya dua pilihan, murtad atau meninggalkan Andalusia. Akhirnya sebagian umat Islam meninggalkan Islam, mereka terpaksa. Lalu kemudian sebagiannya lari ke Maghribi. Sampai hari ini tidak boleh dikumandangkan azan di masjid-masjid tua yang ada di Andalusia, yang ada di Spanyol. Masjid-masjid dijadikan sebagai museum. Masjid-masjid hanya tinggal sejarah. Batu-batu tua bertuliskan kaligrafi ayat Quran yang indah dengan mihrab berlapiskan emas, menjadi sejarah bahwa umat Islam pernah berkuasa. Hari berganti, musim berubah, mereka mulai berdatangan menjajah umat Islam. Lalu kemudian mereka meninggalkan negeri jajahannya. Spanyol datang ke Maluku, Kesultanan Tidore dan Ternate mereka jajah. Lalu kemudian datang Belanda, datang Inggris, umat Islam belahan timur tercabik-cabik. Bekas jajahan Inggris menjadi Belanda datang, lalu kemudian terbelahlah dua bangsa ini menjadi beberapa negara hanya karena perbedaan siapa yang menjajah. Kita di Riau ini Melayu. Sultan pertama kita adalah Raja Kecil tahun 1723. 1723 Raja Kecil dilantik oleh 4 datuk-datuk. Maka dia sultan pertama kerajaan Siak, Sri Indrapura. Dari mana Raja Kecil datang? Raja Kecil datang dari Johor, Malaysia. Dulu hubungan ini antara hubungan anak dengan ayah. Tapi setelah penjajahan datang, jajahan Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Jajahan Belanda menjadi Indonesia. Lalu generasi pertama masih lagi melihat. Nenek moyang kita tidak melihat permusuhan. Nenek moyang kita melihat saudara kami di seberang sana, di Semenanjung juga Melayu. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan kebangsaan, suku Melayu, ikatan akidah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tadi berganti musim berubah sampai masa ayah kita, jarak menganga makin jauh sampai generasi kita, dan sekarang generasi anak-anak kita yang tidak mengerti sejarah, caci maki, sumpah serapah di media sosial hanya karena sepak bola dan perebutan hak paten, tradisi dan lain sebagainya. Padahal kita dulu sesuku, sebangsa, seagama. Datang penjajah-penjajah kafir, Davide et Impera yang obok-obok, yang mengadu domba bangsa. Apa yang mereka tinggalkan dari penjajahan ini? Konflik perbatasan. Perbatasan antara Malaysia dengan Thailand yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Kerajaan itu kerajaan Melayu Patani namanya. Sampai hari ini menjadi wilayah konflik, berkesudahankah? Tidak berkesudahan. Begitu juga dengan saudara kita minoritas yang ada di Filipina, Muslim Moro namanya. Muslim Moro teraniaya, Muslim Moro terzolimi, Muslim Patani teraniaya. Semua perbatasan-perbatasan yang ditinggalkan penjajahan Eropa teraniaya. Antara Malaysia dengan Thailand, Patani, ulama-ulama besar
Salah satunya adalah Syekh Daud Al-Fatani, mursyid tarekat Syartariyah. Makamnya di samping makam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas di kota Taif. Di dekat pintu Taif ada masjid Abdullah bin Abbas, di samping masjid itu makam Syekh Daud Fatani. Murid-muridnya menyebar ke Nusantara, tapi kampung halamannya sekarang menjadi wilayah perebutan, dijajah oleh Siap yang sekarang berubah menjadi Thailand, negeri Thailand. Begitu juga dengan saudara kita kaum minoritas yang ada di Moro, di Filipina. Begitu juga yang terjadi antara perbatasan India dengan Pakistan. Ada yang disebut dengan Kashmir, Kashmir surganya dunia, tapi menjadi wilayah konflik. Siapa yang meninggalkan? Yang meninggalkannya adalah Inggris. Inggris adalah induk dari segala kejahatan dunia hari ini. Siapa yang memberikan tanah Palestina itu ke Israel? Palestina dijajah oleh Inggris, dan Inggrislah yang memberikan tanah itu kepada Israel. Israel memang sudah lama ingin punya negara. Israel tidak pernah punya negara di dunia ini. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Datang seorang laki-laki bernama Theodor Herzl. Dia melihat ada negara bernama Serbia yang dulu menghantam Bosnia Herzegovina. Dia ingin Israel juga punya negara seperti Serbia. Lalu dia datang kepada Sultan Abdul Hamid, penguasa Turki. Dia bawakan 300 keping duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau menjual Palestina dengan kepingan-kepingan emas. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid digulingkan, hartanya dirampas, anak cucunya dibunuh. Lalu kemudian negeri itu pun terbebas dari khalifah. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya Mustafa Kemal Atatürk, orang terzolim yang sudah menghancurkan kekuasaan Islam. 1924, sejak itu umat Islam lemah. Sebelumnya mereka tidak berani mengambil Palestina karena masih ada Amirul Mukminin, ulil amri, pemimpin umat Islam. Umat Islam tercabik-cabik, terpecah menjadi negara-negara kecil, dihancurkan dengan senjata. Negeri yang kecil-kecil tadi tinggal hanya beberapa orang di surau langgar dan musola. Dan di musola itu pun lagi diadu domba dengan masalah khilafiyah antara usolli dengan tidak usolli, antara kaki celana menutup mata kaki atau tidak, antara kunut subuh atau tidak, antara zikir jahar atau tidak, antara tahlil atau tidak. Siapa punya kerja? Ini adalah kerja-kerja orang-orang kafir ingin melemahkan umat Islam. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatafshadu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Puncak daripada kelemahan umat Islam adalah ketika kiblatnya dirampas. 2 juta orang merana, mati kelaparan. Gambarnya ditonton setiap hari, tapi umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Negeri yang diberi Allah Ta'ala minyak, diberi gas, kaya raya, bukannya menolong dan membantu, malah mengundang Trump, memberikan pesawat mewah, memberikan uang, dan uang itu dari hasil jamaah haji Indonesia yang berkunjung ke Baitullah. Kita sampai pada titik terlemah umat Islam hari ini. Dan tidak ada satupun mereka yang berkuar-kuar, yang berani berteriak membid'ah-bid'ahkan. Tidak ada satupun mereka yang berani berkata-kata bahwa perbuatan itu salah. Kenapa? Karena mereka didoktrin untuk taat dan patuh kepada pemimpin walaupun salah. Salah pemimpinnya itu, tapi tidak pernah diribut. Dia hanya meributkan orang tahlil, dia hanya meributkan orang maulid, dia hanya meributkan orang berjanji, dia hanya berani berteriak kepada umat Islam. Inilah yang terjadi hari ini. Umat Islam sampai pada titik terlemah. Apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan terlemah yang bisa kita lakukan hanya bisa mengirim 1 rupiah, 2 rupiah dari uang yang halal
melalui lembaga yang resmi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, membelikan mereka selimut karena bulan Desember Januari dinginnya setengah mati, menggalikan sumur bor karena sumur mereka sudah ditutup dengan cor semen oleh tentara Israel, membukakan sekolah, rumah sakit Istiqlal yang dibangun Indonesia hancur rata dengan tanah. Tapi kita umat Indonesia Muslim tidak pernah berputus asa. Bisa emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Karena yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Jamaluddin Salahuddin Al-Ayyubi dulu, lalu kemudian Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Tapi kemudian negara-negara Arab itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena Mufti Husaini dari Palestina menggalang persatuan. Mereka dulu mendukung kemerdekaan kita. 80 tahun sudah. Apa yang kita lakukan untuk Palestina? Paling tidak kita sadarkan anak-anak kita. Tontonkan penderitaan anak Palestina kepada anak-anak kita. Perlihatkan penderitaan mereka kepada anak-anak kita. Dan yang paling ringan adalah menggerakkan anak lidah dalam setiap sholat, kumandang doa. Ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kenapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Kalau kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak dituntut. Kalau kita dihidupkan di zaman Muhammad Al-Fatih, kita tidak dituntut. Kita dihidupkan Allah tahun 1447 Hijrah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan ketika saudaramu teraniaya? Apa yang bisa kita jawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. حي على الصلاة حي على الصلاة.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau dapati orang-orang Madinah tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya kepada mereka, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Orang-orang Yahudi di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka semua sepakat menjawab, "Hadza yaumun shalihun." Ini hari yang baik. Najallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Dan mereka tidak makan, tidak minum pada hari itu karena bersyukur atas nikmat selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa respon Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Faqamahu wa amara bisyami. Dan Nabi melaksanakan puasa, memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa itu terjadi beribu tahun yang lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi berpuasa pada tanggal 10 Muharram terus dilaksanakan setiap tahun. Dan kita pun pada tahun 1447 Hijrah, maknanya 14 abad setelah Nabi Muhammad SAW, kita tetap melaksanakan puasa mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Adakah nikmat yang lebih besar lagi daripada selamatnya Nabi Musa? Ada, yaitu nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Habib Al-Fatawi, kalau selamatnya Nabi Musa alaihissalam boleh diperingati setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad SAW lebih layak lagi untuk diperingati dan disyukuri setiap tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini bi ayyamillah. Bi ayyamillah tafsirnya adalah, kata Imam Al-Baihaqi, bi ni'amillah. Ingatkan umat ini dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Tapi nikmat terbesar dari semua nikmat adalah nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita mempersiapkan diri untuk mengenang kembali tentang nikmat terbesar, nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang syukur kita terbesar atas selamatnya kedatangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar tabligh akbar kata sambutan, tapi mengadakan lomba-lomba. Karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istana yang megah. Yang ditinggalkan Nabi SAW warisan masjid. Masjid diisi dengan muazzin. Maka diadakan musabaqah lomba azan anak-anak muda remaja, musabaqah menjadi khatib, musabaqah menjadi imam.
Musabaqah tahfiz ayat-ayat pendek, musabaqah tilawatil Quran. Karena dengan musabaqah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan itu hendaklah orang-orang baik bersaing. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena dengan itu anak-anak umat Islam ini akan melantunkan suaranya, akan memperdengarkan makharijul hurufnya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kelak di masa akan datang mereka akan jadi polisi, tentara, akan menjadi hakim dan pengacara. Mereka punya masa lalu. Mereka pernah lomba antar SD, antar desa, di surau, gelanggar, musola. Pada saat peringatan hari besar Islam, mereka tidak lagi canggung untuk maju ke depan sebagai imam. Mereka berani mengumandangkan azan. Mereka tidak lagi gentar untuk membacakan ayat-ayat Allah di atas mimbar, karena mereka dididik dengan pendidikan masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang laki-laki bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi, dia melihat saudaranya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Allah menyebut namanya dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabbat, celakalah dua tangan Abu Lahab. Lalu kemudian Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaan engkau di neraka wahai Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Fuffifa alayya fi kulli itsnain, azabku diringankan setiap hari Isnin. Setiap hari Senin azabku diringankan li'a'taqi Thuwaibah, karena pada hari Senin itu aku membebaskan seorang budak bernama Thuwaibah. Thuwaibah seorang hamba sahaya perempuan milik Abu Lahab, ditugaskan menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Nanti bila anaknya lahir, sampaikan berita kelahirannya ke rumah. Sampailah tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang anak. Berita itu disampaikan oleh Thuwaibah pada tuannya Abdul Uzza alias Abu Lahab. Wahai tuan Abu Lahab, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak, dan anaknya adalah seorang laki-laki. Mendengar itu amat sangat bahagia hati Abu Lahab. Lalu Abu Lahab mengatakan, anti hurrah, wahai engkau Thuwaibah budak hamba saya, aku amat sangat senang mendapatkan berita ini. Adikku Abdullah sudah meninggal dunia tapi tergantikan oleh anaknya. Maka sejak hari ini engkau bebaskan engkau tidak lagi menjadi budak hamba saya, kau menjadi manusia yang merdeka. Begitulah bahagianya Abdul Uzza Abu Lahab. Dan apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab? Seorang ahli hadis bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair, "Idza kana hadza kafiran ja'a dharbuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida, ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yufaqqu anhu al-'adab masruran bi ahmada, fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Apa kata Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam syair? Idza kana hadza kafiran ja'a dharbuhu, kalau si kafir Abu Lahab yang sudah dikecam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tabbat yadahu fil jahim mukhlida, kekal selamanya dia dalam neraka jahanam, ata annahu fi kulli yawmin itsnaini abada. Ada riwayat yang menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa diringankan azabnya fi kulli yawmin itsnaini, setiap hari Senin, masruran bi ahmada, karena hatinya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang, bahagia, cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Ketika orang yang tidak beriman sekalipun, ketika bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad, diringankan azabnya setiap hari Senin, padahal namanya dikekalkan dalam satu surat bersama istrinya, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Satu surat untuk dia, untuk istrinya, untuk amalnya, untuk perbuatannya, tapi tetap azabnya diringankan setiap hari Senin karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak hamba sahaya memeluk Nabi Muhammad SAW. Aku peluk engkau karena aku budak, aku miskin, aku susah.
Aku berkulit hitam. Aku belum yakin bahwa aku bersama engkau nanti di akhirat. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahad. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita tidak pernah tersekat, terbatas oleh bulan. Cinta kita tidak hanya di Rabiul Awal. Cinta kita tidak hanya sekedar tanggal 12. Cinta kita dari awal hari, awal bulan, awal tahun, sampai nanti kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat Rabiul Awal, momentum dari mulai kepala desa, RT RW, Kades Kadus, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Presiden, semua umat, Masjid Surau Langgar, Musalla Kantor, menyadarkan umat ini. Isinya kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, membaca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsuna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka diliputi dikelilingi malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Maka ketika sudah berkumpul muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang pertama dibacakan Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, menyambung tali silaturahim. Man ahabba yusadalahu bi rizqihi wa yusa'alahu fi athari. Siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyahsil rahimahu, adalah yang menyambung tali silaturahim. Lalu kemudian dibacakan syair-syair, dibacakan hadis-hadis, diingatkan umat ini tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana kasih sayangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cintanya ketika giginya patah, lipisnya berdarah. Berdoalah ya Rasulullah, engkau punya doa pamungkas, kalau engkau panjatkan maka semua orang kafir ini akan mati. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Aku simpan doaku yang pamungkas itu. Aku simpan doaku itu, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dia sayang pada kita. Dia pikirkan kita di hari kiamat. Padahal ibu dan ayah kita belum menikah, kita belum lahir, tapi cintanya sudah mendahului diri kita. Apa balasan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu mencintai aku, min malihi, lebih cinta daripada hartanya, wa ahlihi, lebih cinta daripada keluarganya, wa auladihi, lebih cinta daripada anaknya, wa walidihi wa waladihi, lebih cinta daripada orang tua dan keturunannya. Barulah kamu diterima cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang kafir Quraisy mengatakan kami percaya kepada Allah, orang Yahudi mengatakan kami percaya kepada Allah, orang Nasrani mengatakan kami percaya kepada Allah, tapi kami tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu yang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang membawa beberapa lembaran Taurat. Lalu Nabi bertanya, apa itu wahai Umar? Umar menjawab, ini adalah lembaran Taurat. Nabi menarik dan menyobeknya. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasahabu illa yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia pasti akan mengikut aku. Nabi Musa akan mengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa akan mengikut Nabi Muhammad SAW. Ibrahim mengikut Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan salat. Nabi Ibrahim menjadi makmum, Nabi Nuh menjadi makmum, Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Isa menjadi makmum, dan imamnya adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang paling kecil, umur kita paling pendek, kita hidup di akhir zaman, fitnah kita luar biasa, umur kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi takdir sudah memilih kita untuk hidup di zaman ini. Walaupun kita tidak bersama dengannya, tidak perang dengannya, tidak makan bersamanya, tidak tidur bersama Rasulullah SAW, tapi kita beriman kepadanya. Ada nanti orang-orang yang akan minum di telaga, yang ketika mereka minum di telaga itu, la yarmau fiha abada, tidak akan haus untuk selamanya. Siapa itu ya Rasulullah?
amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Abu Bakar Siddiq percaya kepada Nabi karena dia bersama dengan Nabi, dia hidup dengan Nabi. Kita jauh dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Kita melelehkan air mata mengenal Nabi. Kita yakin bahwa kita dicintai Nabi, dan kita yakin bahwa salawat dan salam kita dibalas Nabi. Keyakinan itulah yang membuat kita hari ini masuk datang ke masjid. Apakah anak-anak kita sama keyakinan seperti kita tak ada jaminan? Maka tanggung jawab kita semua mengingatkan anak-anak kita dengan momen Rabiul Awal, persiapkan semua supaya selama hayat kita di badan, selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, sampai berakhirnya anak kita yang akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita juga akan mengajarkan itu kepada cucu kita akan mengajarkan kepada cicit kita sampai hari kiamat. Mereka semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان. اللهم سدد صحبهم. اللهم زلزل أعداءنا وأعداءهم. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.